Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ta'alaniyatul futuh wal bulugh wal rusuh wa tawbatul nasuh wa salahil jasadi wa ruh wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi hadal kitab Sayyid Abdul Wahab Asy-Sya'rani wa Sayyid al-Walid al-Habib Abdul Rahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Singhab wa Syekh wa Rabbi Ruhi Ki Haji Hasan Basri wa Syekh wa Rabbi Ruhi Ustaz Hafizati wa Syekh wa Rabbi Ruhi Fusulihim wa furu'ihim wa zawil mukufi alim majma'in an Allah Ta'ala yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa yawmawna bi asrarihim wa nurihim wa ulumihim wa nafahatihim barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Sayyidina Muhammadin al-Fatihi sabaqa an-nasiril haqqa wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma akhrijna min dhulmatil wahmi wa akrimna binuril fahmi bima'rifatil ilmi hasin akhlaqana illana abwaaba fadlika wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Silakan dibuka kitab Wasiatul Mustafa, ada di halaman 2, baris yang ke-6 dari bawah. Ya Aliyu idza ghadiballahu ala ahadin nidah. Baris 6 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama ya Aliyu idza ghadiballahu ala ahadin razaqahu malan haraman fa idza ishtadda ghadabuhu alaihi wakkala bihi syaitanan yubariku lahu fihi wa yusahihuhu wa yashghaluhu bid-dunya 'anid dini wa yusahhilu lahu umura dunyahu wa yaqulu Allahu ghafurur rahim. Ya Aliyu ma safara ahadun talibanil harama masyian illa
كان الشيطان قرينه ولا راكبا إلا كان رديفه ولا جمع أحد مالا حراما إلا أكله الشيطان ولا نسي أحد اسم الله تعالى عند الجماع إلا شاركه الشيطان في ولده وذلك قوله تعالى وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu ankum ajma'in. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada saat ini kita masih diberikan panjang umur, sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bertatap muka, duduk bersama dalam mengkaji, mempelajari, mensyiarkan ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Setelah sekian lama kita tawakufkan dikarenakan sehubungan dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka pada malam hari ini kita buka kembali dan langsung kita membaca kitab. Oleh karena itu, mari kita pasang niat, kita luruskan niat kita semata-mata ingin mendapatkan, meraih keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan untuk mensyiarkan agama Islam. Kita niatkan memang ingin benar-benar menghilangkan kebodohan yang terdapat di dalam diri kita. Jadi kita pasang niat dari awal kita terus sampai kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Jadi langsung baca kitab nih. Cuman saya bingung nih kitabnya pada kemana ya? Jadi kitab, jadi kitabnya dijual kali. Kelanjutan daripada kitab wasiat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali nasihat-nasihat, wasiat-wasiat yang terkandung di dalam kitab ini, yang mana kalau kita amalkan isi kitab ini, maka insyaallah hidup kita akan menjadi mulia. Karena kita seorang muslim itu iskariman au mut syahidan. Iskariman, hiduplah engkau dalam keadaan mulia. Jangan sampai kita ini hidup seperti hidupnya orang rendah. Artinya tidak dipandang oleh agama, tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mau hidup kita yang singkat di alam dunia ini, paling lama hidup kita 60, 70. Gak bakal lama hidup kita di alam dunia.
Karena meskipun usia kita sampai umpamanya ada yang sampai 80 tahun, usia kita ada yang sampai 100 tahun, bahkan mungkin ada yang sampai 120, 200 tahun, bahkan ada seorang nenek yang sudah tua renta. Saya lihat itu di tayangan YouTube, usianya sampai 330 tahun. Namun bila mana dibandingkan dengan kehidupan akhirat, itu kehidupan dunia yang kita sampai hidup ratusan tahun di alam dunia, tetap masih dikatakan hidup kita ini singkat. Nggak ada apa-apanya. Nah, jadi kita pergunakan waktu yang sangat singkat ini, ad-dunya sa'ah. Dunia itu hanya sesaat kita. Yang bakal nanti kita bakal pulang. Jadi laksana seorang muslim, seorang muslimah, seorang mukmin, seorang mukminah hidup di alam dunia ini, kita ini laksana orang asing, laksana perantau, laksana orang yang sedang meniti satu jalan yang nanti bakal sampai ke tempat tujuan kita. Nah, kita ini sekarang lagi merantau nih. Laksana kita ini sekarang jadi orang asing. Sekarang ini laksana kita ini orang yang sedang meniti perjalanan kita yang belum sampai dengan tujuan kita. Nanti kalau sudah sampai tujuan kita, maka tibalah di situ ajal kita. Jadi sekarang kita lagi jalan nih. Jalan terus, belum sampai-sampai. Nah, kalau udah sampai, nah berarti di situ ajal kita sudah tiba, ajal kita di situ sudah sampai. Ya. Jadi kita mau, ini sekalipun kitab yang kita pelajari adalah kitab tipis, namun bila mana kita amalkan jaminan daripada Rasulullah, maka hidup kita akan mulia. Mulia, ya, bukan hanya mulia di sisi manusia, tapi yang terlebih penting lagi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mati dalam keadaan matinya mati syahid. Mati dalam keadaan membawa iman, dalam keadaan membawa Islam. Jadi kitab ini sekalipun tipis, kalau kita pelajari, kita pahami, kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, insyaallah hidup kita akan menjadi mulia. Dan nanti pada saatnya nanti di akhir penghujung, ya, tiba ajal kita, maka kita akan mati dalam keadaan mati syahid. Nah, itu yang kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, emang singkat nih kitab, tapi banyak nasihat-nasihat, wasiat-wasiat yang Rasulullah sampaikan kepada Sayyidina Ali. Namun bukan saja hanya disampaikan kepada Sayyidina Ali, tentunya pada umumnya nasihat ini agar, ya, sampai kita pelajari, kita dengar kepada umat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, wahai Sayyidina Ali karramallahu wajhah, idza ghadiballahu ala ahadin razaqahu malan haraman. Ya. Apabila Allah Subhanahu wa taala murka, marah gitu. Kalau istilah Betawinya gedek gitu. Kalau Allah taala udah gedek, gitu. Allah taala sudah marah ala ahadin, kepada salah seorang daripada hambanya. Ya, kalau Allah taala udah murka, Allah taala sudah marah, Allah taala sudah gedek kepada salah seorang hambanya, maka kata Rasulullah, razaqahu malan haraman, pasti nanti Allah taala bakal berikan kepada orang tersebut
dengan sangat mudahnya untuk mendapatkan rizki yang haram. Ya. Jadi kalau Allah Ta'ala udah marah kepada seorang hamba, Allah Ta'ala kasih gampang. Allah Ta'ala kasih mudah rizki yang haram. Ya, jadi urusan rizki yang haram dikasih gampang. Karena rizki itu ada dua. Ada rizki yang halal, ada rizki yang haram. Ya, jadi rizki yang haram juga dikatakan rizki. Jadi rizki itu bukan rizki yang halal aja. Rizki yang haram pun itu dikatakan rizki. Orang main judi, kemudian dia dapat, kemudian duitnya dibeliin itu makanan, dibeliin minuman, masuk ke dalam rongga perut dia itu rizki yang haram namanya. Warizqu ma yanfa. Rizki itu apa yang dimanfaatkan. Nah, kalau yang masih begini nih, yang tadi udah dibawain buat siapa nih? Buat aneh gitu. Tapi belum aneh minum ini. Belum tentu ini rezeki aneh. Sekalipun yang bawa ngasih segini, belum tentu ini rezeki semuanya buat aneh. Belum tentu. Ya. Tapi kalau aneh udah minum, itu rezeki saya. Jadi sekalipun dibawain secangkir gede begini, belum tentu itu rezeki aneh semua. Dan kalau aneh nggak minum, nah, memang sudah Allah Ta'ala tentukan ini aneh nggak bakal minum, ya itu berarti bukan rezeki aneh. Nah, jadi kayak kita masak, ternyata pas kita masak datang tamu. Itu tamu datang ke rumah kita, ya udah disiapin sama istri kita, sama yang punya rumah. Padahal buat kita makan, tapi dikarenakan datang tamu, ya rezekinya tamu juga, bukan rezeki kita aja. Rizki itu berarti ada rizki yang halal, ada juga rizki yang haram. Tapi kita minta kepada Allah, wa nas'aluka rizqan halalan thayyiban mubarakan fi. Kita minta dalam doa kita, wa nas'aluka rizqan thayyiban, rizki yang baik, ya. Halalan, rizki yang halal. Mubarakan, rizki yang diberkahi. Jadi ada rezeki nggak diberkahin. Ya. Halalan thayyiban mubarakan fi diberkahi pada rezeki yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Nah, tapi di sini ada tanda-tandanya. Bila mana Allah Ta'ala sudah murka, Allah Ta'ala sudah marah, Allah Ta'ala udah gedek sama seorang hamba, maka dengan sangat mudahnya orang tersebut gampang banget mendapatkan sesuatu yang haram. Itu ciri Allah Ta'ala marah sama itu orang. Nyolong, nggak ketahuan, selalu lolos. Alhamdulillah. Itu. Udah nyolong, alhamdulillah lagi. Nggak ketahuan, selamat. Itu bukan selamat itu. Nah, itu bukan selamat. Tapi di situ menunjukkan Allah Ta'ala nggak demen sama dia. Sebenarnya begitu. Jadi Allah Ta'ala itu kagak seneng sama dia. Jadi diberikan kemudahan sama Allah. Kalau dia nyolong nggak bakal ketahuan. Nggak pernah ketahuan sama orang. Nggak pernah ketahuan kepergok sama orang itu. Nah, itu bukannya dia berarti dicintain sama Allah. Malah sebaliknya. Allah Ta'ala gedek sama dia. Begitu. Ya. Jadi tanda gedeknya Allah Subhanahu wa Ta'ala sama orang itulah dikasih rizki yang haram gitu. Ya. Tapi sebaliknya giliran rizki yang halal susah didapetin. Susah sama dia. Kerja umpamanya dia kagak laku gitu kan. Tapi giliran yang haram cepat banget dapetnya. Oh. Ya. Itu begitu, ya. Tiap kali nyolong kotak amal masjid mushola nggak ketahuan. Ya, sampai kotak-kotaknya dibawa sama dia. Kagak ada yang tahu tuh. Ya, padahal udah pasang CCTV, CCTV-nya mati lagi. Ya, nah itu bukan bilang selamat. Bukan. Berarti apa? Allah Ta'ala gedek sama dia. Begitu jadinya. Ya. Ya.
Jadi kalau mau kita pikir-pikir, kalau mau kita perhatiin itu, yang namanya manusia itu kan disuruh sama Allah Ta'ala buat ibadah. Ya. Tapi yang namanya ibadah itu perlu bensin nggak? Bukan berarti kita kayak motor, bukan. Yang namanya ibadah perlu bensin. Nah, bensinnya kita makanan. Ya kan? Makan. Kan perlu makan gitu. Ya. Nah, pengen dapetin makanan kan perlu pakai alat. Alatnya apa? Duit gitu. Gitu. Jadi makanan ini ibaratnya apa itu? Nah, kayak motor gitu. Perlu apa? Bensin. Jadi makanan itu kayak apa? Bensin. Ya. Nah, kira-kira kalau misalkan yang masuk ke dalam motor itu bensin, bukan bensin, ternyata bensin campur air gitu. Kira-kira hidup apa kagak tuh motor? Hah? Nah, det-detan kali ya. Begitu juga orang kalau masuk ke dalam perutnya itu makanan yang haram, ibadahnya juga det-detan. Paham nggak tuh? Kagak lancar ibadahnya. Angot-angotan gitu. Tahu gak? Tarajin, tersolat, terkagak. Kebanyakan kagaknya cuman. Gitu. Ya. Nah, tapi kita minta sama Allah nih, kita yang udah istiqomah terus sampai akhir hayat kita, mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu begitu, ya. Nah, jadi perlu kita perhatikan apa yang kita makan. Perlu kita perhatikan apa yang masuk ke dalam perut kita. Ya. Kira-kira rezeki apa nih? Halal atau haram? Gitu. Ya. Kadang-kadang susah payah tuh, nyari duit susah payah. Tapi giliran habisnya cepet banget. Habis yang gak karuan maksudnya. Cepet banget tuh. Ya. Nyarinya sih hujan kehujanan, panas kepanasan. Ya kan? Tapi giliran habis cepat aja begitu. Jadi kalau Allah Ta'ala sudah murka kepada seorang hamba, Allah Ta'ala berikan kemudahan rizki, tapi rizki yang haram. Yeah. فَإِذَا اشْتَدَّ غَضَبُهُ عَلَيْهِ, maka apabila murkanya Allah Subhanahu wa taala sudah benar-benar murka. Jadi udah benar-benar gedek. Kalau tadi sekedar gedek doang gitu. Sekedar marah doang kalau tadi. Kalau ini udah benar-benar marah nih. Kata Rasulullah, beliau berkata kepada Sayyidina Ali, "Wakkala bihi syaitanan." Maka Allah Ta'ala tugaskan kepada orang tersebut syaitan. Oh, yeah. Jadi Allah Ta'ala utus tuh. Allah Ta'ala utus setan. Ditugaskan setan itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yeah. Yeah. Kata Allah Ta'ala, udah urusin tuh sama ente tuh orang. Jadi Allah Ta'ala udah masa bodoh. Terserah ente setan mau diapain gitu. Gitu. Wah ya, terserah ente mau lagu macam apa itu kepada itu orang, terserah dah. Udah anak pasrahin sama ente. Nah, saking Allah Ta'ala gedeknya sama tuh orang. Jadi dipasrahin aja sama setan. Totan, diapain ke malu gitu. Tapi ketika Allah Ta'ala utus setan, dikarenakan sangat murkanya Allah Subhanahu wa taala kepada itu orang, ketika Allah Ta'ala utus setan, yubariku lahu fihi wa yusahibuhu atau wa yashibuhu. Yubariku lahu fihi, maka dengan sebab Allah Ta'ala sudah tugaskan setan kepada orang tersebut, seolah-olah disangka itu orang dapat berkah. Wah, berkah nih, berkah. Padahal di situ ada campur tangan setan.
Dianggap sama itu orang apa? Berkah tuh. Ya. Makanya waktu dinyolong gak ketahuan, oh berkah nih. Selamat nih, gitu. Gak ketahuan nih, ya. Tadinya mah udah dikejar-kejar itu. Pas dikejar-kejar, ngilang ketahuan kemana? Ah, berkah, berkah. Selamat, selamat. Tuh. Itu sebenarnya di situ Allah Ta'ala sudah pasrahkan, sudah tugaskan setan itu buat ngurusin orang tersebut. Terserahlah mau lo apain kek, kata Allah Ta'ala begitu. Ya, jadi bukan dari Allah itu datangnya. Dari mana? Dari setan. Ya. Kadang-kadang orang yang begini pas disuruh sama orang tuanya susah, males-malesan. Ya. Umpamanya nih, Tong, coba lo datang ke rumah encang lo kayak ngapain mak? Bawa berkat, malam Jumat lagi. Udah malam Jumat lewat mana? Lewat kuburan. Ah, mak, ada-ada aja gitu. Udah malam Jumat, jauh banget lagi, deket kuburan. Enggak, takut. Berarti bocah sekarang begitu enggak? Udah malam Jumat, lewat kuburan, gelap, sendirian jalan, gimana kira-kira? Ah, mak, ada-ada aja, mana jauh lagi, hujan, becek, lewat kuburan, malam Jumat lagi. Tapi setan ngomong begini. Ya. Nggak lama ceweknya nelpon. Ceweknya apa? Ngajak ngapel malam Jumat lagi. Ya. Lewat kuburan juga. Telepon tuh cewek, "Bang, jalan yuk." "Mana?" "Ke sono, kan ini malam Jumat." "Udah, Bang." Lewat kuburan, "Ya kenapa-napa, Bang? Sama saya ini berdua," gitu kan. "Ayo deh." Gitu. Berani nggak tuh? Itu sih ada campur tangan setan nggak tuh? Kata setan, "Udah lu jalan sono." Tuh. Padahal apa? Giliran disuruh sama orang tuanya, takut dia. Malam Jumat lewat kuburan, tapi giliran sama pacare dijabanin juga. Tuh, ya. Giliran sama emaknya disuruh nggak berani dia. Tuh. Nah, tuh diberkati sama siapa? Sama setan tuh. Ya. Buat yang haram-haram dikasih apa? Dikasih gampang. Yang haram-haram dikasih gampang, tapi giliran yang halal-halal, yang di situ ada keberkahan, benar-benar keberkahan itu datangnya dari Allah, susah deh. Ya. Berat dirasakan, berat dijalanin sama dia itu. Gitu. Nah, itu kalau Allah Ta'ala sudah benar-benar murka kepada orang tersebut, jadi Allah Ta'ala tugaskan setan itu seolah-olah dia diberkahi oleh Allah Ta'ala, padahal kagak ada berkahnya. Itu permainan apa? Permainan setan. Oh, berkah, banyak duit, dunia, pengen ngapain aja, pengen beli ini, pengen beli itu, gampang. Tapi ternyata ketika dia cari duitnya itu, sholat ditinggal. Oh. Tapi ternyata ketika dia cari duitnya itu, nipu. Hak orang diambil sama dia. Dibilang, alhamdulillah berkah, punya rumah, punya kontrakan, punya motor, punya mobil. Berkah nih. Berkah dari Allah apa berkah dari setan? Oh, itu. Ya. Nah, jadi ada tanda-tandanya itu. Kalau Allah Ta'ala sudah murka, udah marah, udah gedek sama tuh orang, itu begitu. Jadi wanti-wanti kita, awas kita. Ya. Jadi ada orang juga namanya istidraj. Diulur terus, tar pas sudah sampai tinggi atas dibetot kayak layangan gitu. Jatuh sakit, udah jatuhnya sakit gitu. Nah, oke, jangan ngiri kita sama orang tuh. Ya, jadi apa yang sudah kita dapat selama ini kita syukurin. Jangan kita lihat casing orang, zahir orang enak, belum tentu dalamnya sih enak. Kadang kan kita lihatnya orang, wah enak banget nih hidupnya. Jadi nyeletuk tuh, yang dibikin enak dikira enak tuh orang nyeletuk. Pajar batur main ngeunah bae. Gitu. Bener gak? Nah, lu nggak tahu aja keadaan gue. Gue aja mau kayak lu. Kan kadang-kadang begitu kita dengar. Jadi kita jangan lihat casing orang aja. Jangan lihat kehidupan orang kayaknya begini begitu. Kita nggak tahu aja permasalahan dia. Begitu gitu. Jadi apa yang udah kita dapat kita syukurin sedikit tapi
berkah. Banyak nggak berkah buat apaan? Itu. Malah jadi ngejerumusin kita. Punya duit sedikit berkah buat amal, buat sedekah, bantu orang fakir gampang. Tapi kalau harta kagak berkah, dapetinnya juga memang kagak berkah, itu buat masukin tuh buat sedekah susah, berat, dipilih dulu sama dia. Pilih dulu. Tapi giliran buat nyawer, wah 300, setengah juta, itu kan. Nah, tapi giliran buat bantu proposal gitu kan, lo lagi. Udah, males gue. Begitu kan. Gitu. Ya. Nah, jadi perlu kita perhatiin, apa yang kita makan perlu kita perhatiin tuh. Apa yang kita lakukan perlu kita perhatikan. Ya. Sama bini, umpamanya sama bini nih. Ya, kalau emang kita jualan, kita punya pemasukan. Kalau emang kita ada pendapatan, kasih. Ya. Kadang sama bini beda. Ya. Bang, duit bang, astagfirullah, duit mulu lu hidup, begitu. Duit mulu lo hidup gitu. Yang kemarin mana gue kasih? Begitu kadang-kadang tuh. Habis bang, ya Allah. Baru kemarin udah habis gitu. Kagak ada duit gue, kata suaminya begitu. Kagak ada apa? Nggak ada duit gue. Ternyata malam Senin ada dangdutan. Dikasih tuh 100.000. Tuh. Giliran buat istrinya apa? Giliran buat istri pelit. Tapi giliran buat nyawer dangdutan, mentang-mentang dipanggil Kang Mas, ngasih tuh. Gitu kan, ayo Kang Mas gitu kan, masih dia tuh cepet keluar tuh dari kantongnya. Tapi giliran buat istri cepet aja susah tuh. Itu sama setan tuh, diojok-ojokin tuh, ibarat kata diojok-ojokin sama setan. Lu kasih. Tapi buat istri stop, jangan dulu dah, kasih aja. Kayak buat haram-haram kasih, gitu. Nah itu namanya apa itu? Allah Taala ciri Allah Taala apa? Gedek sama tuh orang. Itu begitu kita. Ya. Nah, jadi harus hati-hati kita nih. Ya. Jadi kita minta rezeki yang halal. Karena kan kita nggak tahu Allah Ta'ala marah apa enggak, murka apa enggak sama kita. Lah kalau orang kelihatan sama kita, orang lagi seneng kelihatan nggak sama kita? Orang lagi marah kelihatan nggak sama kita? Kelihatan dari tampangnya, ya kan? Lihat kita melengos, oh berarti lagi marah tuh. Lihat kita aja kan. Ini jalan di satu gang nih, ada kita nyari gang lain dia tuh. Nah, itu meruncak. Malah orang lagi marah sama kita tuh. Ya. Orang lagi senang sama kita, kelihatan nggak? Kelihatan. Ekspresi wajahnya, tingkah lakunya, ucapannya kelihatan sama kita. Nah, tapi kalau Allah Ta'ala murka, Allah Ta'ala redho, bagaimana ya kelihatannya? Tuh, tandanya seperti itu. Tuh, ya. Gitu. Jadi kita, kalau kita lagi nyari dunia itu, ingat, jangan lupa akan ibadah kepada Allah Ta'ala. Karena apa? Khawatir selama ini yang kita lakukan dicari dunia gampang banget, mudah banget, tapi ternyata kita nggak ibadah. Oh ternyata bisa jadi itu sedangkan Allah Ta'ala lagi murka sama kita. Itu gitu. Wanti-wanti kita. Ya. Wa yashabuhu, dan itu setan dia menyertainya. Kemana-mana itu setan ikut nemenin dia. Jalan dari rumah, udah panasin motor, itu setan bonceng. Kita bawa mobil, bonceng. Ngikut sama kita, ngebuntutin kita terus tuh setan tuh. Wa yashabuhu, kata Rasulullah, itu setan terus ikut ngintilin, nemenin kita. Kemana aja kita jalan. Ya. Yeah. Kita ajak ngaji, lo duluan deh, dah. Ayo bang ngaji bang, ayo sholat Jumat bang, ente duluan deh, ntar ane nyusul, gitu kan. Ternyata pas kita pulang ngaji masih di situ juga tuh orang. Ya. Ayo bang ngaji malam Senin bang, ayo ngaji ah. Ente aja duluan dong, jalan dah. Ternyata kita dengar diikut mancing ngono. Oh. Ya. Tapi giliran yang buat ibadah-ibadah, yang buat akhirat-akhirat, susah dirasakan. Susah dia buat ngelangkahin kaki, berat buat dia ngelangkahin kaki. Tapi giliran tempat-tempat di situ kagak ada ridho Allah Ta'ala, gampang tuh di jalan tuh. Gitu. Ya.
wa yashghaluhu bid-dunya 'anid dini. Dan Allah Ta'ala sibukkan orang tersebut dengan urusan dunia 'anid din, ketimbang urusan agama. Bukan berarti kita nggak boleh nyari duit. Ya duit kita cari duit. Kan kita punya tanggungan, gitu kan? Anak kita, istri kita, itu kan. Kan perlu kita nafkahin nggak? Perlu kita nafkahin. Tapi ketika kita cari dunia, jangan sampai lupa akan apa? Akhirat. Karena dunia itu, dunia yang tercela itu dari dunia untuk dunia, oleh dunia untuk dunia. Itu yang jelek itu. Kita nyari dunia buat dunia lagi, jelek. Tapi bagaimana caranya dunia itu kita jadikan kontoratul akhirah, jisrul akhirah. Nah, mestinya dunia yang kita cari selama ini, dunia yang kita dapat selama ini, bagaimana caranya dia menjadi jembatan untuk menuju negeri apa? Akhirat. Allah nih udah dapat nih, saya buat ibadah nih Allah. Ya, saya buat amal nih, saya buat beli ini, buat beli itu nih, buat beli koko, kain kita, peci kita, buat ibadah udah kita niatin itu. Buat sedekah kita. Nah, itu namanya ad-dunya kontoratul apa? Kontoratul akhirah. Dunia itu jembatan untuk menuju negeri apa? Negeri akhirat gitu. Wa yusahiluhu lahu umura dunyahu. Dan juga Allah Ta'ala permudah, Allah Ta'ala kasih mudah buat orang tersebut urusan dunianya. Urusan dunia gampang. Dia tahu tuh kalau beli barang, beli ini, yang murah mah di sono no. Harganya dia tahu, dia hafal. Ya. Tapi giliran ditanya syarat wudu dia nggak tahu. Orang udah gape banget sama dunia nih. Sampai mungkin lagi tidurnya di ngigonya dunia kali. Benar gak? Ya, di ngigonya pernah gak? Pernah gak ngigo dunia aja? Saking apa? Saking gilanya apa? Udah gila sama apa? Sama dunia, sampai ngigonya belum tidurnya aja itu apa? Yang dipikirin sama dia. Ya. Bangun tidur yang dipikirin udah dunia ya udah. Bukan berarti nggak boleh, silakan boleh. Tapi ingat jangan lupa negeri apa? Akhirat. Itu maksudnya. Ya. Tuh, jadi kalau Allah Ta'ala udah marah begitu, dikasih mudah masalah urusan dunia. Ya. Ente mau tahu noh beli karpet yang murah di sono. Ente mau tahu noh beli barang yang murah di sono, pasar anu gitu. Tapi giliran kita tanya, Bapak Nabi siapa? Dia nggak tahu tuh. Bapaknya Nabi nggak tahu. Kalau tahu gua kagak ngaji masalahnya. Gitu. Nah, wa yaqulu Allahu ghafurur rahim. Dan nanti bakal dia mengatakan ketika Allah Ta'ala sudah tugaskan setan untuk menemani orang tersebut, seolah-olah itu setan memberikan keberkahan kepada orang tersebut, dia bakal mengatakan Allahu ghafurur rahim. Ayo dong salat. Ayo dong ngaji. Nggak usah ngaji. Allah Ta'ala Maha Pengampun ini. Udah sholat dan belakangan aja dah. Allah Ta'ala Maha Pemaaf ini. Dia bakal bilang begitu. Tuh, kalau udah apa? Hidupnya itu sudah dikuasai, dirasuki, sudah disetir sama siapa? Sama setan. Gitu. Nah, ini satu hadis ya. Yang mudah-mudahan bisa kita pahamin, kita amalin. Nah, mudah-mudahan kita tidak terbilang orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta kepada Allah semoga kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini satu hadis. Ini dulu pembukaan. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan, panjang umur, sehat wal afiah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.